Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Ananda, NIM 191041076 dari kelas B, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membahas tentang tugas pengganti dari mata kuliah Psikologi Agama. Adapun topik yang saya angkat pada hari ini yaitu berpacaran dan perilaku seksual pada remaja, alat pemuas nafsu atas dasar cinta. Bagaimana agama menanggapinya? Sebelum itu, ini saya akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana seorang remaja yang berpacaran. Langsung saja, sebelum kita melangkah ke problematika remaja dan bagaimana agama menanggapinya, saya akan membahas sedikit tentang pengertian masa remaja itu sendiri. Menurut Lestari Puji 2012, masa remaja merupakan masa yang selalu dialami oleh setiap manusia. Namun, dalam usia remaja ini, manusia sedang mengalami proses pembentukan diri menjadi dewasa. Masa remaja memang masa yang riskan akan kegoncangan jiwa. Dalam artian, pada masa ini merupakan masa yang penuh dengan pengaruh untuk memasuki masa dewasa dari masa anak-anak. Pada usia remaja inilah terjadi proses perubahan menuju kepada proses pematangan kepribadian yang penuh dengan pemunculan sifat-sifat pribadi yang sesungguhnya yang harus berbenturan dengan rangsangan-rangsangan dari luar. Benturan-benturan inilah yang sering menimbulkan persoalan bagi remaja yang lemah mental, jiwa, dan rohaninya yang kadang-kadang diwujudkan pada suatu tindakan yang menyimpang. Tindakan yang menyimpang merupakan problematika yang sering terjadi pada remaja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah problematika yang dialami oleh remaja. Pertumbuhan dan perkembangan remaja tidak lepas dari pengaruh bawaan dan berkaitan dengan sifat-sifat atau karakteristik genetika yang diturunkan oleh orang tua, serta pengaruh lingkungan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, teman bermain, atau lingkungan masyarakat umum. Usia remaja di era global ini banyak sekali bermunculan akses-akses dalam masyarakat. Kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, aborsi, tawuran, narkoba, maupun kriminalitas yang melibatkan remaja menjadi berita yang marak di media-media masyarakat. Mengapa kondisi semacam ini terjadi? Usia remaja adalah usia yang ideal untuk proses belajar, serta mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Namun sayang, hal ini menjadi sia-sia karena terjadi penyimpangan-penyimpangan atau gangguan-gangguan perilaku yang harus mereka alami. Remaja menghadapi dua problem besar, yaitu yang pertama problem internal, yaitu ini secara alami akan terjadi pada diri remaja. Hasrat seksual yang berasal dari naluri seksualnya mulai mendorong untuk dipenuhi. Hal ini sangat fitrah karena fisiknya secara primer maupun sekunder sudah mulai berkembang. Problem yang kedua adalah problem eksternal, yaitu inilah yang terkategori dalam pembentukan lingkungan tempat remaja berkiprah. Faktor penting yang membuat remaja memiliki masalah dalam pergaulannya adalah faktor pemikiran dan faktor rangsangan. Selanjutnya adalah dalam Kusumawati Eni 2017 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi problematika remaja antara lain. Yang pertama, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang ketiga, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya. Yang keempat, perkembangan dari iptek yang berdampak negatif. Yang kelima, tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah. Yang keenam, dasar-dasar agama yang kurang. Yang ketujuh, tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya. Yang kedelapan, kebebasan yang berlebihan serta masalah yang terpendam. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi inti, yaitu berpacaran dan perilaku seksual pada remaja. Pacaran bagi sebagian kalangan remaja sudah bukan hal yang asing lagi. Bahkan bagi remaja memiliki anggapan bahwa kalau masa remaja adalah masa berpacaran.
Jadi, remaja yang tidak berpacaran justru dianggap sebagai remaja yang kuno, kulot, tidak mengikuti perkembangan zaman, dan dianggap sebagai kuper atau kurang pergaulan. Dampak negatif dari pacaran yaitu sering terjadi perilaku seks di luar nikah. Dampak dari seks hubungan pada remaja yaitu bahaya fisik yang terkena bahaya kehamilan usia dini, infeksi menular seksual, HIV dan AIDS. Infeksi menular seksual atau IMS adalah penyakit yang dapat ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Kasus mengenai perilaku seksual pada remaja dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Sementara di masyarakat terjadi pergeseran nilai-nilai moral yang semakin jauh, sehingga masalah tersebut sepertinya sudah menjadi hal biasa. Padahal penyimpangan pergaulan seksual merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh setiap individu, terutama remaja. Dalam suatu artikel ilmiah telah dipaparkan tentang survei yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2008 sangat mengejutkan, yaitu 23% remaja sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia pernah melakukan seks. Sebanyak 21% diantaranya melakukan aborsi. Angka ini naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dampak negatif dari perilaku seksual dalam berpacaran juga akan menimbulkan sikap kekerasan, bahkan sampai dengan pembunuhan. Sudah sangat banyak kasus yang kita lihat di berita, TV, bahkan di lingkungan sekitar tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang sempat viral pada tahun-tahun sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2019. Kasusnya yaitu pembunuhan mahasiswi Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. RK 20 tahun mengaku nekat menghabisi nyawa sang pacar karena meminta dirinya bertanggung jawab atas kehamilannya. Korban AS 23 tahun mengaku sedang hamil 4 bulan. Kasus di atas merupakan satu dari sekian banyaknya kasus pembunuhan yang ditimbulkan akibat berpacaran dan perilaku seksual. Remaja laki-laki dan perempuan yang berpacaran kemudian melakukan hubungan seksual bukan didasari atas dasar cinta, tetapi mereka hanya dikuasai oleh hawa nafsu dan melakukan hubungan terlarang dari luar pernikahan. Nah, dari kasus-kasus tersebut, selanjutnya adalah bagaimana agama menanggapinya. Apakah ada solusi dari agama itu sendiri untuk sebagai alternatif dalam menghambat atau mencegah terjadinya problematika pada remaja? Sebagai sebuah solusi, menurut saya pribadi bahwa problem yang dihadapi generasi muda saat ini utamanya bagi para pemuda muslim, mereka harus tersadarkan untuk kembali kepada agamanya yaitu Islam, menjadikan Islam sebagai jalan hidup dan Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Pacaran atau percintaan yang dimaksud di sini ialah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, apakah itu sebatas pertemanan biasa ataupun didasari atas rasa senang. Di dalam hukum Islam tidak ada larangan mencintai dan dicintai. Oleh karena cinta dan mencintai adalah hak dasar setiap manusia. Akan tetapi Islam selalu memberi batasan bagaimana pergaulan dan hubungan dengan ajnabiyah, perempuan lain yang boleh dinikahi. Pacaran dalam perspektif hukum Islam dan melalui sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam telah mengajarkan tentang cara menghindari zina. Namun, faktanya masih banyak manusia yang tidak peduli terhadap moralitas bersikap, bergaya, bahkan bertutur kata. Hal ini sudah menjadi masalah umum, khususnya pada remaja masa kini. Perilaku pacaran yang merajalela pada kaum remaja menjadi salah satu unsur dari interaksi yang tidak mengenal batas antara lawan jenis hingga mampu memicu terjadinya seks bebas. Tindakan hamil di luar nikah serta aborsi bukan lagi hal yang memalukan, bahkan dianggap wajar-wajar saja. Tidak ada lagi rasa dosa, risih, dan resah. Mereka tidak lagi memikirkan apa dampak ke depannya dan tanpa memperdulikan lagi aktivitas pacaran apakah sudah sesuai dengan ajaran agama Islam atau bertentangan dengan agama Islam. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra, Quran Surah ke-17 ayat 32 yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Ayat tersebut menjelaskan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari, pacaran dan perilaku seksual akan menambah ruang kepada dosa dan sama sekali tidak akan mendapatkan hikmah apapun. Pada dasarnya pacaran sudah dianggap suatu perilaku atau keputusan yang salah. Namun karena adanya alasan yang sengaja menciptakan terlaksananya suatu hubungan spesial antara muslim dan muslimah. Selanjutnya adalah alternatif dan solusi pencegahan problematika remaja dalam perspektif agama Islam dalam Kurniati Astiwi 2016, yaitu yang pertama penanaman nilai agama, yang kedua adalah pendidikan anak, yang ketiga pembentukan kepribadian anak, dan yang terakhir adalah pemberian nasihat yang baik atau mauizah hasanah. Itulah dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.